powernya nggak perlu sana, nggak perlu ini iPad-nya rusak deh. Sabar, kamu bisa. Mungkin hanya sekedar menambahkan dari yang tadi juga ya. Kapan suatu negara melakukan kegiatan ekspor itu menurut kelompok kita ketika persediaan barang yang ada di negara kita itu sudah persediaannya sudah banyak dan jumlah yang banyak dan bisa memenuhi seluruh pola konsumsi dari masyarakat di negara kita sendiri. Nah, di saat itulah maka kita boleh melakukan kegiatan ekspor. Jadi jadi maksud kamu adalah pada saat negara kamu mau mengadakan ekspor, syaratnya adalah persediaannya barang mampu mencukupi untuk dikirim atau diekspor ke luar negeri. Maksudnya persediaan untuk memenuhi kebutuhan di domestik dalam negeri itu sudah cukup. Jadi ada overstock, kemudian kamu ekspor ke luar negeri. Iya. Lalu apakah kamu menjamin dengan overstock itu kamu ekspor ke luar negeri itu negara tersebut akan menerima hasil ekspormu? Tergantung juga sih, kan kita melakukan kegiatan ekspor kan nggak ekspor ke setiap negara juga. Kita menengok juga ke negara mana yang memang betul-betul membutuhkan barang yang ingin kita ekspor. Negara mana yang membutuhkan kebutuhan itu memang benar. Bagaimana Anda melihat bahwa itu memang negara tersebut membutuhkan kebutuhan yang Anda ekspor? Ngerti pertanyaan saya? Jangan terharu dong. Mengerti pertanyaan saya enggak? Ketika negara yang lain itu tidak mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan barang tersebut, Tidak mampu tidak bisa menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakat di negaranya. Betul, yang kamu bilang nggak salah. Maksud saya apakah ada kesepakatan atau hanya melihat negara Italia sudah mampu memproduksi Indomie maka saya akan kirim? Kalau masih ada kesepakatan. Ya, itu yang penting kesepakatan. Cukup dari saya. Ada pertanyaan, masih ada waktu, silakan yang mau bertanya nama dan pertanyaannya. Silakan Mas. Yang flag ekspor langsung masih langsung. Ini kan tadi boleh bilang kalau ekspor langsung ini kan harus ada perwakilan. Jadi sedangkan di ekspor tidak langsung tidak memerlukan ke perwakilan kan. Kalau menurut logika kan kalau ekspor langsung kan seharusnya bisa langsung tanpa perwakilan. Tapi kenapa ekspor tidak langsung malah memakai perwakilan, ekspor langsung tidak memakai perwakilan? Ini menurut kelompok kita itu perbedaan ekspor langsung sama ekspor tidak langsung. Kalau untuk yang misalnya ekspor langsung, misalnya saya contohkan saja, misalnya Pak Thomas dia memiliki pabrik sabuna atau contohkannya, dan Pak Thomas ini ingin melakukan kegiatan ekspor ke negara tujuan ekspor, mungkin mau ekspor ke Thailand atau kemana. Nah, kalau untuk yang ekspor langsung itu dia sabunnya itu tidak melewati, tidak didistribusikan ke negara, ke perusahaan pengekspor lain gitu. Dia langsung ada suatu perwakilan dari perusahaan Bapak Thomas ini, dan itulah yang melakukan nego transaksi dengan negara tujuan ekspor. Jadi boleh dibilang itu perwakilan penjual perusahaan itu dari Bapak Thomas sendiri gitu. Kalau untuk yang ekspor tidak langsung, misalnya Bapak Thomas mau ekspor sabun ke Thailand itu, Bapak Thomas mencari lagi perusahaan yang khusus untuk melakukan kegiatan ekspor itu ke luar negeri. Jadi dia perantaranya perusahaan manajemen ekspor. Jadi tidak langsung dari perusahaan Bapak sendiri, tapi Bapak
distribusikan ke satu perusahaan yang khusus untuk ekspor, baru kemudian perusahaan itu yang kirim ke negara tujuan ekspor. Perwakilan gitu. Tidak menemukan perwakilan dari perusahaan Bapak. Boleh dikomentari, masih ada waktu 5 menit. Karena saya juga agak bingung, saya juga bingung pertanyaan Thomas, saya juga bingung apa. Saya bingung ini melihat isi kotanya harus pakai mata batin. Kalau katanya ekspor tidak langsung, ekspor langsung itu melakukan diwakili oleh penjual perusahaan kan. Begitu perantaranya siapa? Kalau memang perwakilan dari perusahaan sendiri, berarti perantara tidak ada. Justru sebaliknya ekspor yang tidak langsung itu yang melakukan perantara, yang menggunakan perantara itu perusahaan manajemen ekspor itu perantara menentu. Benar nggak? Ya, kalau untuk yang langsung itu dia tidak melalui perusahaan ekspor lain lagi, dia langsung dari pihak. Iya, aku sih. Cuma tadi aku dengar si Napoleon bilang kan kalau perusahaan ekspor ini perwakilan penjualan perusahaan itu seperti perantara, itu merupakan perantara, itu saya dengar tadi. Itu makanya jadi pas kamu mengatakan itu saya ngerti yang ditanyakan dan saya rasa benar. Kalau kita bisa jelaskan sekali lagi. Perantara yang saya maksudkan mungkin itu sebagai perwakilan ya. Ya perwakilan tadi kan, anda sendiri mengatakan perwakilan itu adalah perantara. Sekarang perantara di ekspor langsung ini tidak ada. Perantara itu maksud saya itu perwakilan. Jadi mungkin kita samakan itu perantara dan perwakilan di dalam ekspor langsung ini ibaratnya sama tugasnya. Sekarang ini dulu, perantara menurut lo itu apa pengertiannya? Perantara. Di sini ekspor langsung perwakilan. Enggak, pengertian perantara itu apa sekarang? Tergantung dari suatu situasi juga ya. Perantara itu kalau dalam suatu jual beli mobil, perantara itu mungkin sebagai pihak untuk mengantarkan dari pihak ketiga ke pihak pertama. Berarti itu dalam suatu jual beli mobil, tapi di dalam ekspornya mungkin kita ibaratnya lainnya. Perantara itu diibaratkan sebagai perwakilan. Tapi kalau ini dikatakan perwakilan dari perusahaan, berarti ini dari pihak pertama. Sedangkan kalau yang dari yang perantara pengertian perantara yang Napoleon bilang tadi itu merupakan pihak ketiga. Ini kan antara pihak pertama dan kedua, dan perantara itu ada pihak ketiga. Maksud saya kan tadi itu perantara itu tidak sama dengan jual beli mobil pihak ketiga ke pihak pertama, tapi perantara itu melakukan itu sama dengan perwakilan. Di sini bukan ekspor jual beli mobil. Bukan dalam sistem jual beli mobil. Ya. Aku ngerti. Lagi nih. Pengertian perantara menurut saya dan pikir seperti ini. Ada dua pihak, yang pertama dan kedua melakukan transaksi, dan sebelum barang diterima oleh pihak kedua, maka ada pihak ketiga yang melakukan sebagai perantara, yang disebut dengan pihak ketiga, itu yang akan menyambung ke pihak kedua. Sekarang kalau ini dari perwakilan perusahaan, itu berarti dari pihak pertama yang memberikan pihak kedua, berarti pihak ketiga tidak ada. Itu kan itu sudah dibilangkan dalam suatu perantara itu istilahnya banyak sekali. Tapi di dalam yang saya jelaskan dari ekspor langsung ini, perantara itu merupakan perwakilan, tidak melalui pihak kedua, pertama, kedua dan ketiga. Ini bukan atasan secara langsung, tapi memerintahkan bawahan untuk langsung mengidentifikasi masalah. Jadi dalam sini perantara yang saya sebutkan perwakilan perusahaan penjualan, berarti perwakilan dari negara dari kita sendiri, tetapi letaknya kita di perwakilan di negara sana. Oh, cabang seperti cabang, tapi itu perwakilan cabang yang lagi ceritanya. Nah, berarti perwakilan dari di negara sana, tapi sama itu merupakan bagian dari perusahaan kita. Cabang berarti kan kalau bilang perwakilan bukan kita bukan membuka perusahaan di sana, tapi kita mempunyai perwakilan dari negara PT kita di sana. Itu bukan merupakan cabang. Cabang itu pasti kita akan membuka perusahaan di negara tersebut. Oke, jadi ibaratnya perantara ini merupakan perwakilan ya dalam ekspor langsung yang kita jelaskan dari tadi. Masih ada lagi Pak? Oke, bisa diterima ya. Pertanyaan yang lain lagi ada? Masih ada waktu 10 detik. 10 detik mana kok? Oke, kita berikan tepuk tangan.